Selamat pagi, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, apa sih perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa di Indonesia yaitu PT Garuda Indonesia Tbk, Bank Mandiri, PT Telkom Tbk, dan sebagainya. Dalam tahap pencatatan dan pengikhtisaran akuntansi, kita akan mengenal yang namanya akun. Akun adalah alat untuk mencatat setiap transaksi keuangan. Akun mencakup aset, kewajiban atau hutang, modal, pendapatan, dan beban. Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikuasai perusahaan. Terdiri dari aset lancar, tidak lancar, dan tak berwujud. Aset lancar terdiri dari kas, piutang usaha, piutang wesel, dan beban dibayar di muka. Sedangkan aset tidak lancar terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan kantor. Sedangkan aset tak berwujud yaitu hak cipta, hak paten, dan goodwill atau nama baik. Liabilitas atau utang terdiri dari dua macam, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek terdiri dari utang usaha, utang dagang, utang gaji, pajak, utang bunga, dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan utang jangka panjang terdiri dari premi pensiun, utang hipotek, dan utang bank. Lalu ada modal. Modal adalah hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas. Dalam transaksi perusahaan jasa, terdapat dua macam. Yang pertama adalah modal pemilik, yang kedua adalah prive pemilik. Modal pemilik adalah tuntunan pemilik, sedangkan prive pemilik adalah pengambilan kas untuk kepentingan pribadi. Keempat ada pendapatan. Pendapatan adalah timbal balik atau hasil yang diperoleh atas usaha yang dikeluarkan yang dapat digunakan untuk menambah aset atau kekayaan. Pada akuntansi perusahaan jasa, pendapatan jasa diperoleh jika perusahaan telah mengeluarkan jasanya kepada pelanggan atau klien. Kelima ada beban. Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva. Beban operasional terdiri dari beban perlengkapan, beban gaji, beban sewa, dan beban utilitas. Sedangkan beban non-operasional yaitu beban bunga. Saldo normal akun. Untuk akun aset dan akun beban, saldo normal berada di sebelah debit. Sedangkan akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, saldo normal berada di sebelah kredit. Untuk aset dan beban, jika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Sedangkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Pertama bukti transaksi, lalu ke jurnal umum, diposting ke buku besar, menyusun neraca saldo belum disesuaikan, lalu membuat jurnal penyesuaian, diposting lagi ke buku besar, lalu menyusun neraca saldo disesuaikan, membuat kertas kerja, menyusun laporan keuangan, membuat jurnal penutup, lalu ke jurnal kembali ke bukti transaksi lagi. Nah, berikut ini adalah contoh dari transaksi yang akan kita selesaikan pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini adalah beberapa transaksi yang terjadi di kantor Eugenie Konsultan pada bulan November 2020. Terdapat sekitar 20 transaksi di sini. Lalu kita akan mencatat ke jurnal umum. Yang
pertama per tanggal 1 pembacaannya kas pada modal sebesar 200 juta rupiah, di mana kas di sebelah debit dan modal bertambah di sebelah kredit. Pastikan setelah kita hitung jumlahnya seimbang dan nominal yang kita tulis pun benar. Lalu kita posting ke buku besar. Nah, pada buku besar ini kita akan melakukan penggolongan per akun. Ada akun kas, tentang usaha, perlengkapan, asuransi, dan sebagainya. Nah, dari jurnal umum tadi kita akan posting ke sini debit, kredit, lalu disaldokan. Untuk akun-akun yang saldo normalnya di debit, untuk mengisi saldo kita akan mengurangkan saldo di debit dan saldo di kredit. Hasilnya akan kita tulis di saldo. Nah, untuk akun-akun yang saldo normalnya di kredit, kita akan mengurang saldo kredit dikurangkan dengan saldo debit, baru kita akan isi di saldo. Nah, seperti di utang, pendapatan, modal, nah itu bisa kita aplikasikan tadi karena dia saldo normal kredit kurangkan dengan debit, lalu kita tulis di saldo. Sama ya dengan depan tadi, dengan aset beban karena mereka saldo normalnya di debit. Jadi untuk mengisi saldonya debit kurangkan dengan kredit. Untuk yang di kotak AJP itu jangan dulu karena itu kita harus menyelesaikan jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo belum disesuaikan. Dari saldo-saldo yang telah kita hitung tadi, kita akan tulis lagi di neraca saldo belum disesuaikan ini per sektornya masing-masing, debit kredit, lalu kita hitung jumlahnya harus seimbang. Jangan hanya perhatikan seimbang, nominal yang kita hitung pun harus benar juga. Lalu ke jurnal penyesuaian, ada beban asuransi dan pendapatan diterima di muka. Asuransi dibayar di muka itu artinya beban asuransi yang kita sudah bayar, yang sudah kita DP. Sedangkan pendapatan diterima di muka itu pendapatannya sudah kita terima, tapi belum kita lakukan jasanya, seperti itu. Selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo disesuaikan. Karena sudah ada akun baru yaitu asuransi dibayar di muka, beban asuransi, pendapatan diterima di muka, kita akan menyusun ulang neraca saldo disesuaikan setelah jurnal penyesuaian. Dan kembali lagi jumlah debit dan kredit itu jumlahnya harus seimbang atau balance, dan nominal-nominalnya pun kita harus benar dalam mengisinya. Kita akan ke laporan keuangan, ada laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik. Untuk laporan laba rugi kita tinggal menjumlahkan pendapatan jasa dan mengurangkannya dengan beban-beban, dapatlah labanya itu adalah laba bersih. Sedangkan di laporan ekuitas pemilik kita akan mengurangkan modal kita di awal, ya, mengurangi modal kita di awal dengan price kita dan laba kita. Dapatlah kita modal di akhir periode. Di laporan posisi keuangan itu akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi jumlah di aset harus seimbang dengan liabilitas dan ekuitas. Sedangkan pada laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Arus kas bersih dan saldo kas itu akan kita hitung setelah dikurangkan dengan arus kas aktivitas sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar.